Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Kita percaya Roh Kudus yang sama yang kita sembah adalah Roh yang menguatkan kita semuanya, amin. Dalam hari ini kita boleh merasakan dan menikmati kuasa Tuhan, dan kita masuk dalam kegerakan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak sia-sia menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Kau sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Dan hari ini Kau mencurahkan Roh-Mu bagi kami, kuasa yang boleh menghidupkan kami, kuasa yang boleh membangkitkan kami, dan kuasa itu pula yang kami pakai untuk menjalani hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami siap mengeluk-elukan Kau Raja di atas segala raja, Allah yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus dalam sepanjang hidup kami. Datanglah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang ke tempat ini Tuhan, dengan minyak yang penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ini satu yang kami minta Tuhan, bersekutu denganmu. Di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu, yang ku mau bersekutu
urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, urapanmu mengubahkan. Urapanmu ku percaya, urapanmu mengubahkan. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya dan ku yakin Tuhan, kuasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa itu ada di tempat ini. Roh yang kuat dan kudus itu ada di setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bebaskan kami menyembah-Mu Tuhan. Bebaskan Roh-Mu bekerja di tempat dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa itu mengubah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada kegerahan Allah dimanapun kita berada. Amin. Di rumah maupun di tempat ini, Roh yang sama akan membangkitkan kita. Mari kita memuji Tuhan dan bersuka cita bersama Roh Kudus. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, amin, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah di rumahmu. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, Hosana, amin. Hosana, yes. Hosana, 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 haleluya. Hosana, puji Tuhan. Amin. Hosana, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yes. Haleluya. Katakan kembali. Ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup kita, amin. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah, amin. Ada gerakan Roh Allah, yeah. Ada gerakan Roh Allah di sini.
boleh terjadi mulai dari hati kita, amin. Keluarga kita, gerakan Allah membuat kita penuh kuasa. Gerakan yang memberi kita mujizat dari Tuhan. Siapa yang percaya katakan Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Katakan jangan bibir hati dan pikiran. Dengan api urapanmu, kita minta sama-sama. Beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan, katakan bersama. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Tuhan akan melawat kita. Timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Mari tepuk tangan buat Tuhan, Allah yang dahsyat, Roh yang luar biasa. Nikmati gerakan Allah di tempat kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bibir hati dan pikiran. Oh, oh. Dengan api urapanmu, beriku kasihmu. Beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Saudara mari bersuka cita. Katakan gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah terjadi. Katakan gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin Tuhan. Allahku kekal melawat semuanya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan nikmati. Lawatan Allah. Terima lawatan. Lawatan Allah. Nikmati. Lawatan Allah. Terima lawatan Allah. Lawatan Allah. Oh, lawatan Allah. Amin. Lawatan Allah. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh itu selalu bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami minta Roh itu terus menjamah kami. Dengan urapan yang baru penuhi kami Tuhan. Mengalir terus Tuhan dalam hidup kami. Baharui setiap hati dan pikiran kami. Agar kami menjadi seperti Engkau. Kuasa itu membuat kami berani bersaksi. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Oh, mari satukan hati kita. Sungguh-sungguh kita memohon kepada Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Yes God.
satu-satunya Allah dalam hidup kami. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, Kau dimuliakan Tuhan, dimuliakan. Haleluya. Naik ke surga, Kau berikan Roh Kudus-Mu, Dia berikan menguatkan kami. Roh Kudus, terima kasih Tuhan, menguatkan dan menolong selalu. Ini kerinduan kami Tuhan, rindu bersekutu denganmu selamanya. Angkat setiap tangan kita dan memohon. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, mari Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di sekali lagi urapanmu Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu Kau Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, kami rindu setiap kami dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terus bakar setiap kami Tuhan, terus jamah setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Edo untuk berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan di tengah suasana seperti sekarang ini Tuhan. Tetapi kami yang percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu boleh ada Tuhan. Amen. Di tengah-tengah Tuhan keluarga kami, dimanapun kami berada. Amen. Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan boleh senantiasa Tuhan melingkupi setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus,
Engkau sedang memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Amin. Men-charge kami lagi Tuhan Yesus. Untuk kami boleh semakin hari Tuhan. Semakin mencari Engkau, semakin Tuhan mendalam di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa, kami mau Tuhan Yesus diisi kembali Tuhan. Bejana kehidupan kami oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan. Itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Boleh Tuhan Yesus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Untuk kami Tuhan Yesus melangkah dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Sidang jemaat yang aku kasihi, selamat pagi, selamat berbakti dalam ibadah online. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Mesias yang menderita. Mesias yang menderita. Untuk itu mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-46. Lukas pasal 24 ayat yang ke-46 yang bunyinya sebagai berikut. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sidang yang kukasihi, mari kita akan menyimak firman yang diberi judul Mesias yang menderita. Sidang yang kukasihi, selama 40 hari di dalam beberapa penampakan Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah dan tentang Alkitab. Puji nama Tuhan. Coba mari kita baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Di sana dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam penampakan itu. Tuhan mengajar mereka tentang kitab suci, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Coba kita baca lagi ayat yang ke-44 yang berbunyi sebagai berikut. Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Puji nama Tuhan. Jadi jelas Tuhan mengajar selama 40 hari dalam beberapa penampakan itu kepada murid-murid untuk mengajar kerajaan Allah dan mengajar kitab suci. Sehingga mereka dibuka pikirannya oleh Tuhan Yesus untuk mengerti kitab suci. Pertanyaan yang pertama, saudara yang kukasihi, apa yang dikatakan Alkitab tentang Mesias ini? Apa yang dikatakan Alkitab tentang Mesias ini? Kita kembali membaca ayat 46 tadi yang bunyinya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Puji nama Tuhan. Jadi jelas dikatakan oleh Alkitab bahwa Mesias harus mati. Mesias harus bangkit dari antara kematian. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab menulis seperti itu. Jadi penderitaan dari Mesias ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab.
penderitaan Mesias ini sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Jadi Mesias itu dirancang oleh Allah untuk menderita. Puji nama Tuhan. Bukan untuk mengoleksi istri yang banyak seperti Salomo. Bukan untuk mengoleksi mobil mewah Rolls Royce misalnya. Bukan untuk membuat gedung gereja yang megah dan besar. Tidak. Tapi Mesias oleh Alkitab disebutkan bahwa Mesias harus menderita. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang kedua, sidang yang kukasihi, nabi siapa saja yang menubuatkan tentang penderitaan Mesias ini? Nabi siapa saja yang menubuatkan tentang penderitaan Mesias ini? Yang pertama, kita akan melihat ada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini yang berbicara atas nama kitab Taurat berkata dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jelas dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa Mesias itu tumitnya harus diremukan. Artinya Mesias harus mati. Coba kita membaca lagi dalam Imamat, kitab Imamat pasal 3 ayat yang ke-6 yang bunyinya sebagai berikut. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Persembahan korban dari domba yang tidak bercela ini menunjuk kepada Yesus. Yesus harus dikorbankan. Yesus harus menderita. Yesus harus mati. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Musa. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat nabi siapa lagi yang menubuatkan penderitaan Mesias itu. Yang kedua adalah Nabi Daud. Nabi Daud hidup kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, Nabi Daud berkata di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, yang mengatakan sebagai berikut, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, jelas ini adalah penderitaan Mesias yang dilukiskan oleh Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Di mana Yesus ketika dia disalib di Kalvari, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji nama Tuhan. Kemudian kita membaca lagi dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-15 yang berbunyi sebagai berikut. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Nah, jelas di sini kita bisa melihat penderitaan Mesias. Mesias ketika disalib, tulang-tulangnya terlepas dari sendi-sendinya. Ketika dia dipaku, disalib yang kasar itu. Penderitaan yang sangat luar biasa. Kita membaca lagi dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-18 yang mengatakan sebagai berikut. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Jelas penderitaan Tuhan amat sangat. Pecut-pecut Romawi yang ujungnya ada
pakunya itu, ada pancingannya itu. Ketika dipecutkan, kulit dan tubuh Yesus terkelupas, sehingga tulang-tulang Yesus nampak, kelihatan dan dapat dihitung. Puji nama Tuhan. Bahkan ada ahli Alkitab mengatakan sampai jeroannya Tuhan Yesus dapat dilihat, karena pecut ini mencabik-cabik tubuh Yesus sedemikian rupa. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca lagi dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-19 yang mengatakan di sana, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan ini kejadiannya sama dengan pengalaman Tuhan Yesus disalib di Kalvari. Jubahnya diundi oleh prajurit-prajurit itu supaya menjadi milik siapa. Nah, ini terbukti bahwa Nabi Daud yang mewakili kitab Mazmur sudah menuliskan penderitaan Mesias yang sangat luar biasa. Lalu siapa lagi nabi yang menubuatkan penderitaan Mesias? Ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun, kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dia berkata di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang kedua, yang berbunyi sebagai berikut. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Di sini Nabi Yesaya menubuatkan penderitaan Yesus. Muka Yesus itu hancur, rusak, ketika dia harus memikul salib di jalan Via Dolorosa. Berapa kali dia terjerembab, dia jatuh. Kemudian penafsir mengatakan yang jatuh itu mukanya dulu, yang kena batu-batu yang tajam runcing, sehingga muka Yesus rusak. Sehingga Yesaya 53 ayat 2 mengatakan, orang tidak ingin melihat muka Yesus yang begitu rusak, yang tadinya tampan tapi sudah rusak karena terjerembab itu. Kemudian Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, Yesaya 53 ayat yang keempat mengatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi jelas Nabi Yesaya mengatakan Yesus harus menderita seperti itu untuk memikul penderitaan yang harusnya manusia menderita karena berbuat dosa, tapi sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5a. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Jadi penderitaan Yesus itu karena untuk menanggung penderitaan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Puji nama Tuhan. Kita baca lagi Yesaya 53 ayat yang kelima bagian B, yang mengatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Musa menubuatkan Mesias harus mati. Kita lihat di sana, Daud menubuatkan Mesias harus menderita yang luar biasa.
Kemudian Yesaya juga menubuatkan tentang penderitaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Sekarang pertanyaan yang ketiga, untuk apa Mesias menderita? Untuk apa Mesias menderita? Ini pertanyaan yang penting. Untuk apa Mesias menderita? Haleluya. Nah, kalau kita membaca di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24, di sana dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Untuk apa Mesias atau Yesus harus menderita? Yang pertama, untuk memikul dosa-dosa kita, untuk memikul dosa-dosa dunia. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi, untuk apa Mesias menderita? Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Untuk apa Mesias menderita? Yang pertama tadi, untuk memikul dosa kita. Yang kedua, untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Manusia yang karena dosa bermusuhan dengan Allah, oleh korban Yesus Kristus diperdamaikan. Bahkan dengan Allah bukan saja kita menjadi sekutunya Allah, tapi Allah kita panggil sebagai Bapa kita. Puji nama Tuhan. Nah, untuk apa Mesias menderita? Yang ketiga, kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saya ulangi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi jelas di sini kita mengerti untuk apa Mesias menderita. Yang pertama tadi, untuk memikul dosa kita. Yang kedua, untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Yang ketiga, untuk masuk ke dalam kemuliaannya, di mana Mesias akan dipermuliakan oleh Allah Bapanya. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya di sini kita mengerti mengapa Yesus harus menderita. Dia menderita sebagai Mesias untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk memperdamaikan Allah dengan manusia, dan agar Yesus melalui penderitaannya itu dia dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita akan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas dalam Roma 8 ayat 17 sebagai ayat penutup, Yesus akan dipermuliakan bersama-sama dengan kita. Perlu saya garis bawahi, keselamatan itu gratis, di mana kita bisa menerima melalui anugerah Allah via iman kepada Yesus. Keselamatan itu gratis. Beriman pada Yesus, kita diselamatkan dari murka Allah. Tetapi kemuliaan surga, kalau kita ingin selamat dan ingin mendapat kemuliaan di dalam kerajaan surga, itu harus diraih melalui penderitaan. Ya, kita akan menderita
sebagai orang Kristen kita akan menderita. Kita akan menderita karena dibenci oleh dunia. Kita akan menderita karena kita menyangkal diri. Haleluya. Bisa saja kita menderita di sini, ada yang disiksa, dipenjarakan, dibunuh karena iman kepada Yesus Kristus. Sudah harus tahu, ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, mereka semua mati syahid. Jadi martirnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi keselamatan itu gratis. Kita bisa peroleh melalui iman kepada Yesus sebagai anugerah Allah. Tetapi kalau kita ingin dipermuliakan di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus, kita harus membayar harga dengan mau dan rela menderita karena Yesus, karena nama Yesus, karena sebagai orang Kristen, karena memikul salib. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat ada harga yang harus dibayar kalau kita ingin dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama menyanyi sebuah nyanyian. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini boleh mengenal, boleh tahu bahwa Mesias harus menderita. Mesias menderita untuk memikul dosa kami. Mesias menderita untuk memperdamaikan kami dengan Bapa Surgawi. Mesias menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kami bersyukur bisa mengenal Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami sudah diselamatkan. Namun pelajaran pada pagi ini, kalau kami ingin dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di surga, memiliki kemuliaan,
Kami harus membayar harga. Kami harus rela menderita karena nama Yesus. Kami harus rela menderita karena dibenci oleh dunia. Kami harus rela menderita karena menyangkali diri kami. Kami harus rela menderita sebab kemuliaan itu ada harga yang harus dibayar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat jemaat yang hamba layani, beri kepada mereka kerelaan apabila mereka harus menderita karena nama Yesus, harus menderita sebagai orang Kristen, harus menderita sebagai orang-orang yang menyangkal dirinya setiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat yang hamba layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami bersyukur kepada Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang sudah hadir dalam kebaktian online ini, yang sudah hadir dan memberkati kami. Pertama-tama kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa Indonesia. Mari Tuhan tolong bangsa kami ini di dalam menghadapi COVID-19, agar mereka dilindungi, agar yang sudah kena penyakit ini Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan yang kami hormati. Kami berdoa buat Bapak Presiden. Kami berdoa buat para menteri. Kami berdoa buat para gubernur. Kami berdoa buat para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Beri kepada mereka hikmat, akal budi, agar melalui kebijakan mereka, bangsa kami dapat lepas dan luput dari gangguan penyakit COVID-19 ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Hamba berdoa juga buat seluruh jemaat yang hamba layani. Tuhan jaga, lindungi, pagari, bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tempat ini urapannya yang ajaib.